Ini dari Denny Hadian di Melbourne. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why we call it present. Gitu, kata Kung Fu Panda. Oh, Kung Fu. Terima kasih, Den. Monitor nih. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Silakan penutup. Ada lagi waktu, masih ada waktu nih. Bagaimana menyikapi orang yang lagi utang tapi kata-katanya menyakiti sekali? Menagih utang, Tapi kata-katanya yang nagih. ya dia nagih utang ke kita, kata-katanya menyakiti. Atau itu namanya resiko, men. Resiko kalau kita berhutang. Ya, tapi tagihnya yang baik-baik dong. Idealnya begitu. Ya, gini rekan-rekan ya. Kan kita tuh ngarep-ngarep, coba kalau nagih tuh yang sopan ya. Kemudian kalau bisa mah, ya nagih ya dia yang bayar, gitu kan? Kan? Ini benar ide dari Pak Faruk. Jadi yang nagih utang tuh bawa oleh-oleh. Ini mah makin menderita. Karena kita berharap, kita punya utang, orang nagih ke kita. Kita nggak bisa ngarap apa-apa dari orang itu. Makin kita berharap, makin sakit hati. Tapi dia ngomongnya nggak enak, yaitu resiko kalau kita belum bayar. Ya, nggak usah sakit hati. Ini anggap aja sebagai kafarah menggugur dosa kita. Karena mungkin kita punya kelalaian membayar utang. Memang paling nggak enak kalau punya utang itu ya. Posisinya jadi di bawah, nggak bisa apa-apa, kemana-mana nggak enak, ngomong nggak enak, aduh, paling. Nah kita ya kalau ngutangin uang ke orang, kita harus tetap jaga kehormatan orang itu. Jadi kalau misalkan kita nih posisinya lagi diomongin nggak enak, ini pelajaran. Oh kalau nanti ada orang utang ke saya tidak akan ngomong nggak enak ya. Tetap aja sebetulnya tidak semua orang tuh pengen ngutang kalau nggak kepepet amat. Memang ada yang ngutang karena konsumtif, tapi ada yang ngutang karena darurat. Nah, kita juga harus bijaksana lah, ya. Udah, nggak usah. Kalau menurut Asi, bayar aja lah utangnya ya. Hah? Apa? Kalau supaya nggak diomongin jelek, itu dia nggak ada buat bayarnya. Nah, harus minta ke Allah, karena yang bisa ngebayarin utang itu Allah. Gimana caranya? Ya perbanyak tobat ya, air mata tobat kuncinya. Sampai sholatnya dibagusin, dibanyakin, lalu jauhi maksiat ya, karena kalau udah maksiat itu udah jauh dari pertolongan Allah. Lah itu ada orang nggak sholat, tukang maksiat, uangnya banyak ya, tapi nggak barokah. Karena berkah itu membuat tenang. Kayaknya banyak persoalan ya. Iya. Masih ada waktu 8 menit lagi ya. Asa panjang sekarang mah ya. Syukuri. Cara terapi terlepas dari kemelekatan seperti apa? Copot. Gini ya, jadi yang membuat kita menderita lainnya adalah kemelekatan. Lengket. Kalau ada yang lengket selain dari Allah di hati kita, kecenderungannya kita menuhankan yang lengket itu. Jadi caranya gimana? Kayak perangko lengket sekali, dicabut robek. Caranya diolesin pakai ini kalau diinfus ya. Kalau dicabut sekaligus tuh, waduh si plesternya tersakit. Tapi diolesin pakai apa? Ya minyak ada atau pakai apa yang adalah cairannya itu lama-lama copot. Nah diolesin, cara ngolesinnya adalah dengan banyak istighfar, banyak doa, banyak zikir. Terus aja, tiap ingat ke yang melekat, langsung ingat ke Allah. Ini titipan Allah, ini amanah Allah. Jadi sekali ingat ke yang lengket, langsung diingat Allahnya lebih banyak. Itu misalkan apa?
Yang melekat apa seru kira-kira? Faruk Ya. apa sekarang yang paling melekat di hati? Eh, sepeda. Sepeda udah dijual. Sepeda kemarin juga. Oh, ingat kuda itu ya. Aduh dulu, kuda. Sampai akhirnya kudanya meninggal ya. Itu mah dicabut aja oleh Allah sekaligus. Udah lepas ya. Nah, mulai dari itu harus tidak boleh ada harta, benda, popularitas, termasuk subscriber, follower, kemudian penampilan ini. Pengen kelihatan awet muda terus, ya mau apa, terima aja jadi tua tuh dinikmati ya. Istri atau calon istri ya tenang, Allah kok langsung amin sih. Ada yang mau menikah ya. Ya doa yang terbaik ya. Pokoknya mah tiap ingat sesuatu, ingat ini adalah milik Allah. Ini adalah amanah Allah. Allah lah penguasa segalanya. Allah lah yang menentukan segalanya. Kalau ingat sesuatu, harus segera ingat kepada Allah. Makin dominan nanti ingat Allahnya, nanti lambat tahun lepas. Ya kalau itu lengket terus di hati, sehingga lebih banyak ingat ke dia daripada ingat ke Allah, ya siap-siap aja. Kalau nanti Allah mengambil. Banyak istighfar, banyak zikir, banyak ingat kepada, banyak doa, ya. Pokoknya ingat Allahnya didominankan. Ada lagi, Ruk? Ada. Ada yang hutang dan meninggal, apakah ahli waris berhak membayarnya? Iya dong. Kalau orang tua punya hutang, meninggal, kita anak-anaknya. Ladang amal untuk anak-anaknya membayarkan. Wah jadi berat dong. Enggak, nanti Allah akan menolong kita. Gini ya, orang itu biasanya tidak bisa bayar utang karena emang gak niat. Kan ada yang pinjam, dah itu mas saya mah pinjam, itu mah kaya lah banyak duit, pinjam segini mah gak ada apa-apanya. Dia gak akan bisa bayar tuh. Walaupun sedikit utangnya. Walaupun banyak utangnya, tapi niat bayar oleh Allah dimampukan. Karena kita bisa bayar itu kalau Allah memampukan. Nah yang intinya di niatnya ini. Allah tahu dia niat bayar atau tidak. Dia berusaha bayar atau tidak. Nanti jalannya dari mana? Dari mana aja ada. Wah saya nggak mungkin kebayar utang saya banyak. Nggak mungkin tuh versi kita. Ya kalau Allah mau ngebayarin mah beres we. Ya. Beres. Makanya jangan menganggap remeh utang. Karena itu kalau dianggap remeh nanti akan jadi ngutang terus kemana-mana. Harus diniatkan, ini utang, ini bukan ngeganjel saya nih. Kan Rasulullah juga gitu, pernah ada yang meninggal, udah hampir tuh menyolatkan, ditanya dulu, ini punya utang nggak? Oh iya dia punya utang. Rasulullah nggak jadi menyolatkan, silakan solatkan. Wah dikejar oleh para sahabat. Ya Rasul, tolonglah solatkan. Tanya berapa utangnya, kami nanggung, kami bayarkan, kata teman-temannya tuh ya. Lalu disolatkanlah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah nanyanya punya utang atau tidak tuh. Makanya minta ke Allah supaya kita bisa bayar utang. Dari mana jalannya, nggak usah kepikir sekarang. Nanti ada aja jalannya. Percayalah hadirin. Ya ngalamin tuh ada dulu beberapa usaha yang salah kelola, kemudian yang ngelolanya itu bubar, nanti kebagian ditagih utangnya. Hah, orangnya nggak ada, data-datanya nggak ada, tapi ditagih. Aduh gimana ini? Alhamdulillah, Allah takdirkan itu Pak Gatot ya, yang jadi ketua yayasan. Saya siap bantu. Ya beliau kerja lunas itu. Caranya adalah digerakkan hamba Allah yang bisa merekondisi perusahaan ini dari sakit jadi sehat. Dari yang tidak ada dibangun lagi jadi bisa bayar utang. Coba sendiri bingung waktu itu harus gimana selain kerjaan banyak, amanah banyak ya. Tapi Allah gerakan hamba Allah yang memang bisa menjadi jalan lunasnya utang. Ini asli benar hadirin terjadi ya.
Jadi Allah punya cara sendiri di dalam membayarkan hutang kita. Bisa dari tempat yang tidak diduga-duga. Terima kasih ini Mas Gatot menjadi jalan dan juga timnya. Ya, Masya Allah. Nah, dan oh ini dari Denny Hadian di Melbourne. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why we call it present. Gitu kata Kung Fu Panda. Oh, Kung Fu. Terima kasih Den, monitor nih di Melbourne sekarang udah agak siangan ya. Thank you Den. Dulu AA pernah sakit dan ketika sembuh diungsikannya ini ke rumah Denny nih di Melbourne. Di sana musim dingin waktu itu ya, kebalikan dengan di Eropa. Suatu saat diajak sama Denny ini ke pantai. Pas turun dari mobil kan nggak siap tuh, waduh dingin sekali. Denny-nya cari parkir, waduh saya kedinginan. Terus ada pohon, saya harus sembunyi di belakang pohon. Tiba-tiba banyak orang-orang bule datang ke pohon itu. Waduh, tuh merasa, aduh kenapa orang-orang pada datang ke sini? Ternyata mereka tuh bawa HP. Apa dulu tuh Pokemon atau apa sih? Apa? Yang ada mainan yang zaman populer itu. Lupa lagi ya. Pokemon Go. Pokemon Go ya. Aduh. Nah itulah. Memang kurang nyambung. Tapi itulah kenangan bersama Denny. Den, nuhun Den. Vita, makasih ya. Istrinya Vita tuh ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Memang kali ini kajiannya sangat rileks saja. Tapi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Ya, ayolah. Kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jangan sibuk dengan casing, tapi kita makin tua, isi kita harus lebih baik. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita serius sekali ingin menjadi baik dan membersihkan hati dari harap terhadap makhluk. Cukuplah berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terang benderang jam segini ya. Allah yang buat terang.